Teh putih itu kalau sekarang itu sedang mahal ya. Biasanya kan ada teh putih ada grade-nya, grade 1, grade 2. Grade 1 itu yang masih bagus-bagus. Itu di sekitar 5.500.000. Hah? 5 juta, Bu? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Vira di acara Gamma Record Indonesia yang menceritakan tentang hal-hal unik dan menarik di perkebunan. Kali ini saya sudah bersama Ibu Iva. Halo Ibu Iva. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu Iva, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, kabarnya Ibu memiliki informasi hal yang menarik, boleh diceritakan Bu? Oh ya, menarik tentang teh ya? Iya, unik dan menarik. Teh itu adalah sebuah komoditi perkebunan. Nah, di mana di dalamnya banyak orang yang bekerja di sana, yaitu para pemetik teh, para buruh teh, terus para petani teh. Nah, ada hal yang unik di dalam pekerjaan berkebun teh itu, yaitu setiap hari mereka panen. Nah, panennya itu dari pagi sampai sore. Mereka selalu dari dulu sampai sekarang itu biasa membuat teh yang hitam, yang hijau. Nah, pada pertengahan tahun 90-an itu muncul teh putih ya. Iya, Bu. Teh putih itu adalah paling sulit ketika proses di kebun. Karena mereka memetik pucuk yang belum mekar atau bud. Nah, jadi istimewanya itu ini ya. Ini adalah pucuk teh yang belum mekar, bud. Nah, bud ini dipetik sebelum matahari terbit. Kenapa sebelum matahari terbit? Karena kalau udah ada matahari, tehnya itu daunnya itu mekar. Jadi pucuk yang belum mekar atau bud dipetik sebelum matahari terbit. Mulai 5:30 mereka udah bekerja memetik sampai jam 9. Nah, ketika itu satu orang itu hanya bisa memetik setengah kilo basah. Jadi kita upah dari 1 kilo basah itu untuk para pemetiknya, untuk buruhnya itu 100.000. Dan untuk petani 100.000. Jadi pucuk basah teh putih 1 kilo itu 200.000. Nah, ketika dipetik jam 10 secepatnya dia dibawa ke rumah produksi. Nah, kenapa istimewa? Karena ini perlakuannya ketika diproduksi ini tidak memakai mesin. Ini natural 2 hari. Jadi pertama pengeringan di dalam matahari. Pengeringan matahari itu dari pagi sampai jam 12. Jadi ada tempat yang ditutup dengan kaca sehingga matahari masuk ke sana, ada erak-erak dan ditutup dengan kelambu. Kenapa ditutup dengan kelambu? Supaya wanginya tidak keluar. Nah, itu hanya sampai jam 12 saja. Karena matahari paling bagus untuk makanan atau untuk tubuh kita sesaat seperti itu. Dan ketika pengeringan kedua itu di dalam ruangan, ada erak-erak juga, dipakai kelambu juga, tetapi pemanasannya pakai lampu-lampu. Nah, itulah yang uniknya. Itu teh putih itu cara pembuatan dari awal itu tidak boleh terkontaminasi dengan tangan. Jadi harus pakai sarung tangan. Ketika dibalik juga pakai bolak-balik seperti itu, gitu. Nah, aduh, prosesnya panjang ya Bu ya? Ya, prosesnya itu panjang banget. Jadi dari hulunya aja sudah istimewa. Iya benar. Bayangin aja 1 hektar itu hanya dapat 20 kilo basah. 20 kilo basah itu sekitar 10 kilo kering. Nah, jadi ketika perjalanan teh itu istimewa dan dibuatnya memerlukan waktu 2 hari. Nah, jadilah teh putih. Teh putih 2 hari ya? 2 hari dalam pengeringan prosesnya. Teh putih ini masih utuh kandungan tehnya. Jadi kalau diseduh itu seperti begini, bening. Nah,
Nah, ini bening. Oh. Nah, seperti Wah, ini. aku baru lihat loh, Bu. Nah, ini pada berdiri ya. Iya. Nah, ketika saatnya pada berdiri, itu saatnya diminum. Oh, Jadi gitu. kandungan teh putih ini masih utuh. Jadi kalau kita petik teh, daun teh, kita lihat ada polifenol rasa dalam teh, ada antioksidan, ada L-theanin. Nah, di dalam teh putih itu semakin daun teh itu semakin pucuk, semakin tinggi antioksidannya. Semakin daunnya ke bawah, maka dia kalsiumnya tinggi. Jadi pucuk yang belum mekar, yang paling ujung ini sangat tinggi antioksidan. Nah, jadi si antioksidan ini dijadikan teh putih, maka cara penyeduhannya ini hanya dengan air 80 derajat Celcius supaya tidak kabur antioksidannya. Oh, gitu. Kenapa kenapa sih Bu pembuatannya nggak bisa pakai mesin? Karena ini natural. Jadi kalau pakai mesin seperti teh hijau, teh hitam. Jadi ada proses kalau teh hijau itu dipetik, dilayukan, ya. Setelah itu dibolen, digiling sehingga keluarlah dipecah sel daunnya, akhirnya dikeringkan. Jadi kalau teh putih itu tidak dipecah sel daunnya, utuh kandungannya. Inilah keunikan teh ini, dia natural sehingga terjaga kandungan tehnya. Jadi teh yang paling utuh kandungannya ada di teh putih. Oh, Bu kalau boleh tahu, dia harganya berapa sih untuk teh putih? Teh putih itu kalau sekarang itu sedang mahal ya. Biasanya kan ada teh putih ada grade-nya, grade 1, grade 2. Grade 1 itu yang masih bagus-bagus. Itu di sekitar 5.500.000. Hah? 5 juta, Bu? 5 juta, Bu? Ya, 5.500.000. Kalau yang Arafati ini 30 gram itu ya? Seharga 150.000. Oh, yang 30 gram 150.000. Per kilonya ya. 5 juta. Ya. Wah. Ada yang grade 1 500. Jadi sebenarnya teh putih itu paling pas dibuat oleh para petani yang tidak punya mesin. Karena mesin teh itu mahal. Tetapi kalau kita membuat teh putih itu paling pas oleh petani. Tapi rahasianya harus cinta. Harus rajin, harus tekun. Jadi ketika metiknya, ketika prosesnya, jangan ada bau-bau. Makanya ketika proses dalam pembuatan teh itu jangan pakai lipstik, jangan pakai pewangi, sehingga tidak terkontaminasi. Oh, benar-benar natural ya Bu ya, berarti ya? Seperti itu. Kira-kira peminatnya banyak gak sih Bu yang pengen beli gitu, yang minat sama teh putih banyak gak? Oh, banyak sekali. Paling banyak itu teh putih. Pertama, selain dia rasanya manis ya, teh putih itu rasa manis, tidak sepet karena tidak dipecah sel daunnya. Jadi ketika kita ini nih, ya, nah itu ketika diminum itu rasa manis daun itu terasa, wanginya seperti aroma mawar. Wanginya enak dong. Ada wangi, wangi teh itu, wangi teh khas karena dia masih alami, jadi berlahan sekali. Dan gak sepet gitu ya Bu ya? Tidak sepet. Teh putih itu paling cocok untuk anak-anak karena tidak sepet tetapi manis daun. Aroma tehnya tinggi, manis daunnya terasa. Tetapi khasiatnya itu paling cepat. Karena tinggi antioksidan sehingga untuk memperbaiki tubuh yang sedang sakit. Jadi sifat teh itu kalau kita dalam kondisi sakit atau asam, maka teh itu akan cepat memulihkan kembali. Karena dalam teh itu basah. Tapi kalau kita sedang sehat, segar, ketika kita minum teh, itu akan menguatkan imun. Jadi teh itu
masuk ke dalam tubuh sebagai penyeimbang. Itu. Oh gitu. Dia penjualannya kemana aja sih Bu kalau boleh tahu penjualan teh putih ini? Teh putih itu kalau udah lokal aja udah habis. Karena di dalam teh putih itu tidak tonan. Dia itu seperti gram, seperti emas. Jadi teh putih itu tidak tonan, pucuk yang belum mekar. Jadi kalau di Cina itu lebih mahal lagi. Nah, teh putih kita itu paling bagus ya. Indonesia itu paling bagus aromanya. Bagus ya di Indonesia? Ya, Indonesia keren. Teh putihnya. Di dalam negeri aja udah keteter kita ya, udah kehabisan gitu. Duh, saya gak sabar pengen nyobain deh Bu rasanya. Oh iya. Kalau ayo kita minum. Soalnya kan dia nggak asam kan Bu, jadi kayak enak gitu kan. Ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau teh putih ini termasuk teh termahal ya Bu ya? Terbagus, jelas termahal karena prosesnya ya. Proses dari mulai komoditinya, pemetikannya, prosesnya handmade sekali ini. Iya, sangat natural ya Bu ya? Natural. Oh gitu, berarti kita simpulkan kalau teh putih ini merupakan ternatural dan teh terbagus dan termahal ya Bu? Ya, spontan ya, mahal itu. Iya. Sebenarnya ingin murah, tapi karena prosesnya lama dan komoditinya jarang, akhirnya kita menentukan itu. Terima kasih banyak Ibu Iva udah menceritakan tentang teh termahal, teh putih. Oke. Sekian dari kami untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!